Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jumpa kembali dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlen Saudara sebagai pemandu percakapan kita dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Kita membincangkan dalam acara Gema Kasih adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan iman kita sebagai umat Kristiani, apa pokok-pokok iman kita dan bagaimana gereja atau kita semestinya menghadapi, merespons isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Dan untuk perbincangan pada episode kali ini kita mengangkat isu tentang iman dan ilmu atau sains di tengah-tengah COVID-19. Dan untuk memperbincangkan ini telah datang di studio Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Terima kasih Pak Arlianus, terima kasih Gema Kasih GKI. Terima kasih sudah kembali bisa hadir di studio untuk percakapan kita di acara Gema Kasih pada saat ini. Dan sahabat YKB, Pak Martin adalah pendeta dari GKPS. Ya betul sekali. Gereja Kristen Protestan Simalungun. Ya. Simalungun, ya. Dan juga beliau adalah seorang pengajar atau dosen di STFT Jakarta ya. Dan STF Triakara Jakarta. Dosen tamu, ya. Dosen apa? Dosen luar biasa begitu. Luar biasa karena Pak Martin punya pokok pekerjaan di tempat yang lain, bukan full timer di kedua sekolah atau perguruan tinggi ini. Nah, Pak Martin, kita mulai percakapan kita dengan tentang iman dan sains di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bisakah di awal percakapan ini Pak Martin menolong kita untuk memberikan semacam batasan atau definisi tentang ilmu dan iman? Apa sih itu ilmu, apa sih itu iman, dan bagaimana relasi keduanya? Mungkin dimulai dengan apa sih iman itu dalam perspektif Pak Martin? Ya. Tapi bagus juga kalau saya mulai dengan relasi keduanya yang betul-betul nyata dalam kekristenan. Oke. Gitu ya. Saya kalimatkan dengan satu kalimat yang menjadi kesimpulan gitulah ya. Karena Yesus Kristus itu tabib atau penyembuh agung, karena itu gereja mendirikan rumah sakit terbaik. Oke. Bayangkan hubungan itu, ya. Bayangkan syarat rumah sakit adalah syarat keilmuan, dan bayangkan motivasinya karena Tuhan kita, Yesus Kristus adalah penyembuh utama, tabib agung. Di Amerika katanya dengan seluruh keadaan sekarang hampir 25% rumah sakit itu adalah milik gereja, ya. Dan kita tahu Perdana Menteri Inggris Boris itu disembuhkan dari COVID di rumah sakit Santo Thomas, ya. Jadi dari situ saja kita sudah merasakan bahwa kaitannya pasti ada ini. Dan jangan sempat kita memihak salah satu tanpa melihat sisi yang lain. Nah, kalau begitu saya akan kembali ke pertanyaan Pak Pendeta Arlianus. Ilmu memang suatu usaha sadar, usaha bernalar untuk memahami kenyataan, dan dengan memahami kenyataan kita bisa melakukan intervensi atas kenyataan. Makanya ilmu itu melahirkan sains atau teknologi. Namun untuk memahami kenyataan, nah di sini bedanya dengan yang lain. Ilmu itu memahami dengan dua syarat. Syarat pertama yaitu syarat rasionalitas. Jadi mesti ada logikanya, gitu ya. Katakanlah mesti ada sebab akibatnya, untuk menyederhanakan. Tapi di sisi lain, ilmu juga mensyaratkan pengalaman, observasi yang disebut empirik. Jadi mesti ada percobaan. Jadi kan sekarang disebut, saya menemukan ramu-ramuan anti COVID. Tapi belum ada clinical trial, kan? Belum ada percobaan klinis, berarti belum sah karena belum ada pengalaman empirik. Itu masih pseudo ya, bisa disebut. Baru disebut pseudo atau semacam keyakinan. Jadi ilmu kerangkanya cukup ketat untuk disebut sebagai ilmu kesehatan, gitu ya, atau ilmu fisika. Nah, iman sisi yang lain adalah dia adalah satu momen mempercayakan diri. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mempercayakan diri. Tapi juga iman menuntut pengertian tentang sedang mempercayakan diri pada apa kita. Ya. Sehingga orang yang beriman diminta untuk katekisasi. Katakanlah orang Kristen supaya tahu dia mempercayai satu pengalaman akan yang ilahi tapi disebut Trinitarian. Jadi orang Kristen kiranya belajar Trinitas agar dia tahu dia mempercayakan diri kepada apa, kepada siapa. Jadi dua hal ini memang berbeda, tapi menurut saya dua hal ini
mendalam sekali dalam diri kita. Bahkan kita bisa katakan begini, orang berilmu kan supaya lebih mengerti kenyataan. Orang ilmu supaya lebih memahami kenyataan, oke? Walaupun kenyataan dipahami dengan cara-cara tadi itu ya, rasional dan empirik. Oke. Tapi orang beriman juga ingin mengetahui kenyataan tapi dengan lebih menyeluruh. Katakanlah mengetahui kenyataan dengan lebih transendental. Beyond ilmu maksudnya? Atau tidak? Beyond pengalaman. Beyond pengalaman, oke. Nah, jadi kalau boleh kita perdalam lagi, ilmu itu membuat kita lebih memahami pengalaman itu secara internal, katakanlah ya, seluk-beluknya. Sementara kalau iman itu pengalaman atau kenyataan kita dalami secara lebih utuh, lebih mengatasinya, lebih eksternal. Begitu. Misalnya kalau kita ingat pemazmur ya, dalam Mazmur berapa itu, Mazmur 19 ayat 1, dikatakan begini, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, tapi untuk mengerti cakrawala perlu kan bantuan. ada ilmu astronomi, ya. Bukan astrologi loh, astronomi. Nanti kita bicara tentang. Untuk mengerti langit, Oke. kita membutuhkan penjelajahan empirik sehingga Apollo sampai ke sana. Tapi langit dan bumi juga bisa kita mengerti dari sisi lain, sisi bahwa keseluruhan ini menyimpan atau menggemakan ya, seperti gema kasih ini ya, menggemakan Allah. Jadi disitulah relasinya. Jadi menurut saya tidak perlu kontradiksi ya, tapi kiranya bisa saling memperkaya satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi bahwa ilmu dan iman itu sebenarnya saling melengkapi kah? Atau berjalan dalam cara mereka untuk memahami realitas, memahami pengalaman-pengalaman hidup? Boleh juga seperti itu. Jadi ilmu menguak ya dimensi tertentu dari kenyataan, iman juga membuka dimensi tertentu dari kenyataan. Bisa diperbandingkan? Bisa diperbandingkan. Bahkan selama ini orang kadang-kadang salah memperbandingkannya ya. Misalnya kita tahu secara populer ya, penciptaan itu 6 atau 7 hari gitu kan ya. Diperdebatkan dipertentangkan dengan teori evolusi misalnya begitu. Teori evolusi, teori Big Bang yang mengatakan ini sudah jutaan tahun. Nah, itu percakapan yang tidak pas karena mungkin cara mengerti bacaan kejadian beda dengan mengerti katakanlah ilmu geologi usia bumi dan semesta ini. Dalam sejarah, pernahkah dalam periode tertentu misalnya antara ilmu dan iman itu dibenturkan, Pak Martin? Saya kira dalam pengalaman sejarah Barat terutama ya. Tapi sebelum menceritakan sejarah Barat, unik sekali kalau kita baca studi perbandingan agama-agama gitu ya. Agama Timur ini ya lebih melahirkan kebijaksanaan, kan gitu ya. Bagaimana kita misalnya untuk bertepas lirau, ya. Bagaimana kita untuk mengurangi ketegangan, kita meditasi, yoga, katakanlah ya. Adalah ilmu untuk tubuh kita yang datang dari agama kehidupan Timur, spiritual Timur ya. Nah, jadi, tapi Barat melahirkan satu ilmu yang lebih ilmiah, katakanlah, yang lebih seperti sains sekarang ya. Nah, itu pernah mengalami kesulitan karena memang dulu, katakanlah, dalam pengalaman abad pertengahan gereja, seolah-olah Alkitab itu dapat dipakai untuk menjelaskan segala-galanya. Ya. Padahal harusnya Alkitab mau menjelaskan dimensi tertentu, katakanlah dimensi menyeluruh, dimensi utuhnya kenyataan. Nah, lalu tiba-tiba muncul ilmu yang mau menjelaskan hal detailnya, sehingga saat itu gereja ya, khususnya gereja Katolik sampai harus konflik dengan Galileo, dengan banyak ilmuwan-ilmuwan saat itu. Walaupun akhirnya kan Paus juga minta maaf ya, bahwa selama ini mungkin salahnya adalah salah untuk meletakkan di mana tempat masing-masing ya, kompetensi masing-masing. Jadi pernah dalam sejarah dunia ini memang ada benturan. Ya. Dan kalau menurut Pak belakangan ini, apakah saya masih suka membaca tuh di media sosial, Pak Martin, orang-orang yang mempertentangkan antara ilmu pengetahuan dengan iman Kristen dalam hal ini. Ya misalnya tadi Pak Martin menyinggung soal kejadian dan
teori evolusi. Orang-orang yang mengatakan itu keliru teori evolusi itu karena Alkitab mengatakan begini. Mengapa hal yang sebenarnya merupakan kisah yang sudah lewat itu masih laku untuk dalam tanda kutip diperjualbelikan atau diangkat ke permukaan, padahal udah begitu berkembang ilmu pengetahuan dan kemampuan rasional manusia. Terus kira ini masalah yang cukup mendalam ya. Misalnya kita tahu di Amerika pernah terjadi yang namanya pengadilan monyet gitu ya. Karena seorang guru mengajarkan ilmu biologi dan mengatakan bahwa asal muasal manusia dalam proses evolusi, sehingga guru itu dibawa ke pengadilan oleh orang tuanya. Bahkan di Amerika juga ada yang namanya Museum Penciptaan 7 hari. Jadi seolah-olah mereka bikin museum bagaimana penciptaan itu betul-betul 7 hari dan berbeda sekali dengan museum-museum ilmu. Dengan kata lain, mengapa masih ada pertentangan? Karena banyak penganut agama belum mengalami pembaharuan dari dalam agama itu sendiri. Dalam arti apa? Dalam arti studi-studi Alkitab masih terlalu harfiah. Studi-studi Alkitab belum dilakukan secara ilmiah dengan melihat latar belakangnya gitu ya. Kalau misalnya kita baca kitab Kejadian kan latar belakangnya tertentu ya, latar belakangnya tentang bagaimana Allah itu menjadikan semuanya baik ya, bagaimana kekuatan gelap ya dikalahkan ya, makanya jadilah hari pertama mau mengatakan kebaikan akan terang, Allah mengatasi chaos ya, mengatasi tohu wabohu gitu. Nah, banyak agamawan belum mau melihat bahwa Alkitab juga bisa didekati secara ilmiah tanpa menghilangkan esensi iman Kristen. Jadi itu yang mengakibatkan kesulitan agamawan untuk terbuka kepada ilmuwan. Tapi di pihak lain seperti Richard Dawkins ya, akhir-akhir ini dalam bukunya yang terkenal di mana-mana mau mengatakan sains akan menjelaskan segala-galanya. Tidak perlu lagi agama untuk menjelaskan apapun. Tak ada tempat bagi agama. Iya, bahkan menurut dia mengasihi itu adalah panggilan DNA katanya, ya, bukan panggilan Kristus. Ya. Tentu banyak yang mendebat dia, masa justru kan DNA kita lebih bersifat egoistis ya. Apakah altruisme itu panggilan dari DNA? Itu DNA juga katanya. Jadi disitulah terjadi konflik. Dalam arti apa? Sekali lagi, agama belum terbuka pada pendekatan ilmiah akan sumber-sumber agama, sementara sains terlalu pongah dengan mengatakan semua kami bisa jelaskan, yang sering disebut saintisme. Itulah kira-kira. Jadi apakah bisa dikatakan begini? Jadi kalau sampai saat ini masih ada sebutlah agama atau kelompok atau orang lah, jangan bilang kelompok agama, orang tertentu yang menganut agama tertentu, kalau kita ngomong agama Kristen misalnya, masih mempertentangkan antara iman dengan ilmu pengetahuan, itu sebenarnya penanda keterbatasan dalam memahami kitab sucinya sendiri. Ya, keterbatasan dan ketidakrelaan. Ketidakrelaan. Ya, seperti saya katakan tadi, kenapa rumah sakit terbaik di dunia lahir dari orang Kristen? Karena Kristus penyembuh yang agung kan. Tapi kalau orang mengatakan tinggalkan rumah sakit, tidak mau donor darah, tapi hanya mau disembuhkan oleh katakanlah Kristus melalui mukjizat di gereja, dia sebenarnya tidak mengerti duduk perkaranya. Tapi itu loh, karena Yesus memang menyembuhkan, tapi menyembuhkan dengan cara-cara mukjizat, bukan dengan menyuntik, bukan dengan memberi obat-obatan. Yesus menyembuhkan secara utuh gitu ya. Dan dalam pengalaman dia bertemu dengan orang-orang, dia juga kadang-kadang menaruh tangannya, sesuatu, ya. Mengambil tanah. Iya, dan dia berarti mengatakan dalam ada metode tertentu. Ya. Jadi dengan memakai metode tersebut itu adalah walaupun masih sangat kuno, tapi dengan metode tertentu sebenarnya itu berarti ada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang dipakai oleh Yesus, begitu maksudnya? Ya, tentu. Ya. Jadi ketika Yesus melakukan penyembuhan itu sebenarnya juga ia memanfaatkan ilmu pengetahuan yang paling canggih pada zamannya, sehingga memang itu tidak dipertentangkan dan tidak bertentangan dengan pengetahuan orang pada zaman itu, begitu Pak Martin? Iya, itu tidak dipertentangkan. Jadi itu mesti ada kaitannya memang mendalam sekali yang mungkin kita belum mengerti ya. Tapi menurut saya suatu usaha telaten dalam merawat adalah juga suatu cara menunjukkan iman pada kuasa Kristus begitu. Baik Pak Martin, terima kasih.
sahabat DKB, kita telah membicarakan apa itu iman, ilmu, bagaimana itu saling berkaitan sebenarnya dan tidak perlu dipertentangkan, ya. Dan kita berhenti sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia dengan saya Arlen Saroso sebagai pemandu percakapan dan narasumber kita pada episode kali ini Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga, dan kita sedang berbincang tentang iman dan sains dan kaitannya dengan pandemi COVID-19, dan kita akan melanjutkan percakapan itu dengan Pak Martin. Pak Martin, apakah ada pasti adalah siapa saja tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam bukan mendamaikan ya, tapi mendeskripsikan relasi atau nisbah antara iman dan sains, dan bagaimana pemikiran mereka sebenarnya supaya bisa lebih clear kepada pemirsa kita. Saya akan memilih dua tokoh masa kini. Yang pertama itu seorang fisikawan dan matematikus terkenal dari Universitas Cambridge, ya, bernama John Polkinghorne. Jadi dia ketika sudah menjadi presiden dari lembaga di Queen's College itu, lalu dia anehnya tahun 79 setelah menjadi guru besar fisika, dia mengundurkan diri karena dia mau menjadi vikar tua-tua khusus di gereja Inggris, di Anglikan. Dan dia menjadi pendeta. Ya? Akhirnya menjadi pendeta. Berarti dia jadi guru besar pada usia yang masih relatif muda dong? Iya. Pintar sekali berarti. Pintar sekali. Dan dia, John Polkinghorne ini mengatakan, semakin saya mendalami suatu struktur fisika dan matematik dari semesta ini, ya, saya menemukan bahwa dia memakai istilah inteligibilitas. Inteligibilitas. Jadi semesta ini memang saya bisa pahami, ya, secara intelijen, secara intelektual, dan inteligibilitas ini membuat saya berkesimpulan, katanya, bahwa ada satu penyelenggaraan yang bersifat inteligibilitas di semua ini. Jadi gagasan-gagasan lama Kristen tentang Providentia Dei mendapatkan penjelasan matematik dan fisikanya, sehingga dia ingin memiliki dua kedalaman itu. Dia ingin memiliki kedalaman rohani bahwa Tuhan menyelenggarakan, ya, Tuhan Providentia atas semua ini, ya. Kalau dia melihat ciptaan seperti pemazmur tadi, ya, ciptaan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, dia ingin mendalaminya secara rohani karena dia telah mendalaminya bahwa semesta ini bisa
dihitung seluruh derapnya, seluruh gejolaknya secara matematis. Dan dia menjadi seorang pendeta setelah dia mengundurkan diri dari guru besar. Itu John Polkinghorne. Dan buku-bukunya ditulis, dibahas, dan di sekolah-sekolah filsafat juga didalami. Dan kolega-koleganya ketika dia di perguruan tinggi, bagaimana respons mereka terhadap sebuah kesimpulannya itu atau hasil refleksinya dari kedalaman pengetahuannya itu yang mengatakan ada sesuatu yang mengatur penyelenggaraannya. Ya, ada yang agak skeptis mengatakan bahwa kamu meloncat ya. Tapi menurut dia kalau akal budi matematis saya gitu ya menemukan ada inteligibilitas atas seluruh kenyataan ini, maka kerohanian saya sebenarnya tidak harus kontradiksi gitulah. Jadi ada yang mengatakan memang begitulah bahwa ada dimensi dari akal budi untuk menangkap semesta ini ya, yang sudah mengembang dan katakanlah dari Big Bang ini, tapi juga bukan hanya akal budi yang menangkap, tapi juga iman bisa mengetahui bahwa Allah juga bisa menjadi desainernya, katakanlah bisa menjadi penentu seluruh keteraturan ini. Menarik karena keyakinan dia itu atau kesimpulan berbasis pada pengetahuannya yang luas dan mendalam sebenarnya. Jadi apa bisa dikatakan bahwa sebutlah iman dia kepada Tuhan itu berbasis pada atau paling enggak dilandasi pada pengetahuannya tentang alam semesta ini, begitu kan? Nah, kesimpulan itu memang yang sedikit kontroversial. Bisakah penjelasan matematis membuat orang percaya kan gitu ya? Nah, ada yang bilang kiranya alasan orang percaya harus ditemukan pada perjumpaan dengan Kristus, begitulah, atau perjumpaan dengan yang ilahi. Ya. Tapi minimal kita bisa simpulkan bahwa seluruh pencarian akademisnya tidak berlawanan, ya, dengan imannya. Gitulah. Minimal kita bisa mengatakan itu titik tolaknya lah, ya, bahwa itu bukan landasannya, landasan kepercayaannya. Sebab kalau itu kan rapuh juga kalau landasannya hanya pada pengetahuannya sendiri. Ya. Mungkin pengetahuan itu bisa membuka dia untuk lebih melihat wajah Allah melalui kerangka iman Kristen gitu ya. Oke, yang kedua tadi tokoh siapa? Yang kedua yang menarik sekali bernama Francis Collins ya. Dia direktur dari lembaga yang disebut pemetaan genom. Apa itu genom? DNA, Genome, Center of Genome, dan kan dalam ilmu biologi katakanlah dan fisika kimia dari sel itu nanti kan ada bayangan bahwa kita udah tahu titik mana yang membuat kita diabetik sehingga bisa diintervensi agar DNA dengan nomor kode ini diubah agar jangan jadi diabetik gitu. Jadi setiap kita itu sebenarnya ditentukan oleh DNA kita ya. Richard Dawson juga mengatakan begitu. Semuanya adalah DNA ya. The selfish gene dia bilang, gen yang ceroboh gitulah dalam buku Dawkins. Tapi orang seperti Francis Collins berpikir lain. Dia justru mengatakan dengan seluruh detail manusia yang seolah-olah bisa diciptakan di laboratorium gitu ya. Kalau DNA-nya udah bisa dimanipulasi, justru dia mencari gitu ya. Jadi dia mengatakan bagaimanakah rasio saya ini agar cukup dipuaskan sehingga kepuasan rasio saya tidak hanya membuat saya tahu detail-detail gen manusia, biologi manusia, tapi rasio saya ini juga bisa membuka saya kepada Tuhan. Gitu, ya. Nah, jadi dia akhirnya mencari. Dulu dia bilang saya dulu nggak percaya sama Tuhan, tapi saya mengalami momen saya menjadi Kristen katanya, dan bertemu dengan iman. Justru ketika saya udah menjadi direktur katakanlah seluruh proyek genom itu. Dan misalnya salah satu pendekatannya adalah dengan bertanya seperti ini. Mungkin pakai bahasa Inggris ya pertanyaannya, susah di Indonesia kan. Dia bertanya begini, why there is something rather than nothing? Jadi itu pertanyaannya. Mengapa sesuatu atau segala ini ada ya, dan bukannya nol gitu ya? Mengapa ada eksistensi ini gitu? Dan itu membuat dia sampai pada kesimpulan ini pasti mengagumkan kenyataan ini. Sebab semakin detail dicek, mengagumkan sekali detail itu, tapi juga mengagumkan sekali keluasan ya dari semesta ini. Dan itu membuatnya
mengatakan saya terbuka kepada yang ilahi, yang mengatasi semua itu sebagai katakanlah penyebab atau sumber dari realitas ini. Nah, yang kedua, dia memakai istilah yang menarik sekali, yaitu fine tuning. Jadi satu momen seperti kita cari radio, tiba-tiba kita dapat tune-nya, gitu ya. Nah, apa maksud fine tuning ini? Kira-kira begini maksudnya. Para ilmuwan sekarang udah sepakat lah bahwa pada mulanya itu adalah Big Bang gitu lah ya, adalah suatu ledakan yang besar sekali. Namun katanya dari ledakan itu kemungkinan agar tercipta situasi kehidupan yang membuat kita ini bisa menghirup udara, membuat manusia yang lemah ini ya bisa nyaman, itu kemungkinan tidak ledakan lalu ledakan lagi gitu ya. Misalnya baru ledakan di Beirut kan. Kan ledakan itu lebih mungkin jadi ledakan. Masa dari ledakan itu nanti keluar kupu-kupu? Gimana ledakan di Beirut melahirkan kupu-kupu? Nah, untuk sebuah ledakan itu melahirkan kupu-kupu, katakanlah ya, dibutuhkan dalam angka itu 10,5.300.000 kemungkinan. Wow. Jadi kemungkinan tidak lahir kupu-kupu dari ledakan itu lebih masuk akal kan? Tapi kenapa dari ledakan mengerikan itu tiba-tiba keluar kupu-kupu gitu lah. Keluar Anda dan saya sebagai Adam dan Hawa gitu ya. Nah, ini menurut dia fine tuning ini mempesona dan pasti ini intelligible. Pasti ini sesuatu yang dapat dipahami dan pasti ada yang melakukan lah gitu ya. Jadi kalau orang seperti Dawkins sekali lagi mengatakan semuanya random saja, semuanya kebetulan saja. Bayangkan kebetulan apa dari 10,3 juta kemungkinan, pangkat 3 juta kemungkinan, tapi satu kemungkinan dari situ keluar kupu-kupu gitu ya. Kita aja nggak bisa membayangkan ya dari situ keluar kupu-kupu dari bom. Hampir mustahil. Hampir mustahil. Dan dia mengatakan ini membuka saya pada iman, pada betapa dalam dan luasnya kasih Tuhan itu ya yang menjadikan ini semua. Jadi itu dua tokoh yang besar yang kayaknya akhir-akhir ini kontemporer mengatakan ilmu itu tidak membatalkan iman. Ilmu itu membuka orang melihat apa yang dipercaya itu sebagai masuk akal. Bahwa orang percaya itu bukanlah orang yang katakanlah irasional atau lagi sakit jiwa. Enggak, kita itu sehat dan cerdas. Bahkan sangat sehat mungkin. Sangat sehat. Tapi punya kerendahan hati. Ya. Punya kerelaan untuk terbuka pada yang melampaui semua penjelasan empirik dan rasional. Ini penting yang terakhir tadi, ada kerendahan hati itu. Jadi, kalau tadi Pak Martin menjelaskan dan membandingkan antara ilmuwan atau tokoh-tokoh yang pada akhirnya atau mungkin juga sejak awal mengakui dimensi ilahi, ya bahwa ada sesuatu dan itu Tuhan yang mengatur atau menciptakan, menata semua ini dengan orang-orang yang menyangkalnya. Apakah sebenarnya kalau tadi saya dengar Pak Martin, saya lagi kepikir mungkin dua sosok yang Pak Martin jelaskan ini berusaha menempatkan dirinya yang rapuh, dirinya yang kecil. Kita ini kan manusia lemah sekali dalam alam semesta ini. Dalam keseluruhan keindahan, kedahsyatan, kemahahebatan seluruh proses yang ada di alam semesta, dan lalu sadar diri ada sesuatu yang jauh lebih besar yang melampaui apa yang dapat saya pikir. Apakah di situ sebenarnya? Iya. Bahkan Francis Collins juga mengatakan satu hal. Mungkin semesta ini membuat kita percaya pada Allah. Tapi belum tentu membuat kita percaya pada Kristus, kan begitu ya. Tapi menurut dia, tapi saya juga katanya bisa percaya pada Kristus dengan cara begini katanya. Bintang-bintang itu mempesona. Ini kata Immanuel Kant ya. Yang membuat hatiku terpesona adalah bintang-bintang, tapi juga tentang ajaran moral di hatiku, kan gitu ya. Nah, terhadap ajaran moral yang diajarkan Yesus, yang kita dengar dari 10 perintah itu ya, kita kan sebenarnya rapuh ya. Rapuh sekali atas seluruh ajaran moral. Jangan mencuri, jangan berbohong. Kita kan rapuh sekali.
Dan hanya orang yang mengaku dia rapuh untuk bersikap benar, membuat dia apa? Membuat dia bisa melihat bahwa kerapuhan kita itu diatasi dan ditanggung oleh anak Allah yaitu Kristus. Jadi kenapa dia tiba juga kepada Kristus sekalipun dia seorang saintis adalah bahwa urusan kebenaran moral itu sesuatu yang membuat kita sebenarnya selalu gagal kan gitu ya. Seperti kata Paulus, aku tahu yang baik tapi kenapa yang tidak baik. Itu ternyata ditunjukkan oleh Allah yang besar tadi melalui Kristus yang bisa mengatasi kerapuhan moral kita ya dengan salib itu, dan menurut dia itu membuat dia cukup komplit menjadi Kristen gitu ya. Semesta ini diciptakan Allah, dia pahami secara biologi, secara fisika, tapi problem kerapuhan dirinya bisa dilihatnya melalui Kristus yang mengatasi itu. Menurut saya menarik sekali ilmuwan yang rendah hati seperti itu. Sangat mendalam. Tapi gini Pak Martin, sebelum kita mengakhiri segmen yang kedua ini, saya minta Pak Martin, bisakah gini, kalau mendengarkan Pak Martin tadi menjelaskan dari awal segmen pertama dan kedua ini, mungkin ada yang mengatakan ruwet sekali saya memahami nisbah antara iman dan sains ini. Penjelasan. Apakah ada cara yang sangat sederhana yang diajarkan Alkitab misalnya, atau orang kan baru percaya kan kalau firman Tuhan ngomong apa? Karena ada yang begitu. Apakah ada cara yang sederhana, gampang dilihat? Ini loh, bahwa memang ini tidak bertentangan. Itu bagian dari ilmu pembagian dari, kalau saya pakai istilah ini, kalau bisa pakai bagian dari pemberian Allah juga sebenarnya pengetahuan itu. Ya, mungkin satu ayat saja Alkitab ya, supaya lebih praktis. Walaupun kita di dunia ini memang harus berani kompleks gitu. Dunia pun udah kompleks, masa kita nggak ikut kompleks ya. Nah, dalam Roma 1 ayat 20 ya, Rasul Paulus, firman Tuhan mengatakan begini. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi apa yang tidak tampak melalui ciptaan ini, kekuatan Tuhan dan keilahiannya bisa kelihatan dari ciptaan ini. Roma 1 ayat 20. Semoga dari situ kita mau mengerti ciptaan dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena ciptaan ada karena ada sesuatu di baliknya, dan ya mari melihat ciptaan dan seluruh persiapan dalam itu sebenarnya mestinya jangan menjauhkan orang atau tidak menjauhkan orang dari pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, begitu? Ya. Itu yang ditekankan dalam Roma 1:20. Baik Pak Martin, ya, menarik sekali percakapan, tapi kita berhenti dulu sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat
jam 1 siang di channel GKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita Solanasang, Tuhan memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Arif Sarosa sebagai pemandu perbincangan dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Kita berbincang tentang iman dan sains dalam kaitan dengan COVID-19. Dan Pak Martin, saya ingin sekarang kita bicara mengenai COVID-19 Pak. Tentu. Tetapi sebelum ke sana saya mau sedikit menyambung tadi percakapan sebelumnya. Gereja-gereja apa saja atau seperti apakah yang menganut keyakinan atau pemahaman bahwa iman dan ilmu itu sesuatu yang tidak boleh dipertentangkan? Dan apa buktinya bahwa gereja menganut prinsip seperti itu, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi ya, karena Kristus adalah tabib agung, maka kita mendirikan rumah sakit. Oke. Jadi gampang saja mengeceknya. Gereja-gereja yang punya rumah sakit seperti GKI ada Ukrida, rumah sakit Ukrida, atau Gereja Jawa punya Bethesda, atau PGI punya Cikini, ya, itu menyiratkan bahwa iman kita akan karya mukjizat Kristus ditemukan juga dalam proses perawatan, dalam proses medis yang kita kerjakan di dalam rumah sakit kita. Jadi iman tidak kontradiksi dengan ilmu. Apalagi kita juga punya slogan ya, apalagi penabur lagi baru ulang tahun ya, iman, ilmu, pelayanan adalah hal yang memang tidak kontradiksi. Justru semakin kita cerdas, semakin hati kita terbuka kepada iman, gitulah. Menurut saya itu cara sederhana untuk mengeceknya. Lalu gereja-gereja yang menolak rumah sakit, menolak dokter, tidak mau pusing-pusing dengan rumah sakit, tapi hanya memikirkan gedung-gedung besarnya, menurut saya kita harus curigai. Apakah kamu cukup terbuka kepada sains ya, sehingga kamu kok sampai tidak cukup mau berpeluh untuk mendirikan sekolah ataupun rumah sakit yang serius, kan begitu. Jadi dalam karya-karya gereja berkaitan dengan entah pemanfaatan, entah pengembangan sains, kita bisa melihat cara pandang gereja terhadap nisbah antara iman dan ilmu. Oke, Pak Martin. Sekarang ke COVID-19, Pak. Bagaimana menurut pengamatan Pak Martin perkembangan percakapan tentang ilmu dan iman dalam kaitan dengan COVID-19? Kan ini di awal-awal bukan ada yang gereja mengatakan atau pemerintah mengatakan kita jangan takut ya dalam iman kepada Kristus, atau ada yang mengatakan otoritas gereja, agama, bahkan bukan gereja, agama sekarang hilang kekuasaannya, kemampuannya bertekuk lutut di hadapan COVID-19. Buktinya nggak ada kebaktian. Gimana pengamatan Pak Martin? Dan itu pertanyaan cocok karena saya sendiri ya sudah di swab 5 kali. 2 kali saya negatif, berarti saya sudah sempat kena ya. 2 kali saya positif, saya sudah sampai kena atas virus ini. Lalu setelah itu saya isolasi mandiri 3 minggu dan 3 kali di swab untuk pemastiannya saya negatif terus. Wow. Selamat Pak Martin. Ya, selamat. Dalam ilmu herd immunity mungkin saya udah lolos nih. Oh, artinya saya sudah lolos kena, lalu sekarang imunitas saya mengembangkan. Lebih merasa aman ya dibanding kami ini. Tapi kalian juga aman kena. Nah, justru orang seperti Francis Collins tadi ya, dia temannya Fauci, Dr. Fauci yang menjadi ahli epidemiologi di Amerika itu, dia mengatakan karena pandemi ini, maka kita justru harus ilmiah. Dalam arti apa? Kita harus ilmiah
untuk memahami bahwa ini adalah zoonosis. Saya juga karena kena kan, jadi saya mencoba ilmiah ya, yaitu meloncatnya penyakit binatang ke manusia. Jadi ada suatu sikap manusia yang terlalu agresif pada binatang. Mungkin katanya terenggiling atau kelelawar itu menjadi perantara sehingga agresivitas kita untuk mau memakan semua gitu ya, akhirnya membuat kita jadi kena. Jadi dengan kata lain, sains itu kita perlu perhatikan di sini. Lalu di mana artinya iman? Iman artinya di sini, pandemi ini bukan penyakit terisolasi, ini menjadi penyakit masyarakat. Sehingga memang iman dibutuhkan agar apa? Agar masyarakat bisa secara bersama-sama bertanggung jawab. Minimal keyakinan kita akan hormat pada orang lain. Bahwa kalau kau sehat, aku juga sehat. Bahwa kalau aku sakit kiranya, nah di sini kan kasih muncul. Kalau aku sakit, janganlah kau jadi sakit, kan gitu ya. Nah di situ iman itu menolong kita untuk mengerti menjadi manusia bertanggung jawab. Tapi juga ada yang lebih mendalam. Iman itu membuat setiap orang, minimal pada saya gitu ya, untuk menemukan bahwa diri saya yang seutuhnya ini harus mampu mengatasi virus itu. Vaksin belum ada, maka keyakinan iman, keyakinan hidup, pempercayaan diri, menurut saya itu bagian dari diri yang langsung tidak langsung mendorong imunitas. Walaupun mungkin itu bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi penjelasan iman bisa juga dalam arti apa? Keyakinan saya pada kasih Tuhan membuat saya tidak depresi, gitu ya, membuat saya lebih optimistik sehingga itu membangunkan katakanlah imunitas tubuh. Sambil saya disiplin dalam jarak, dalam makanan, dalam vitamin. Jadi menurut saya iman dan ilmu justru dibutuhkan hari-hari ini agar kita secara utuh menghadapinya. Baik secara saintifik dan secara rohani kita bisa menghadapinya. Dan menurut saya karena ini penyakit bersama, justru agama di sini akan amat penting untuk memberi hormati dong sesamamu kalau kamu hormati dirimu. Itulah perintah Yesus sebenarnya kan. Justru ketika kita masih belum menemukan ya obatnya, vaksinnya, maka sebenarnya ya peran iman atau tadi kepercayaan diri kepada Tuhan yang mendatangkan sikap optimis, ketenangan, itu semakin menjadi orang yang beriman dalam arti menyerahkan dirinya kepada Tuhan, percaya akan perlindungan Tuhan, itu akan punya kesempatan yang lebih besar untuk kuat menghadapi virus ini, begitu Pak Martin? Iya, dan kita sadar manusia itu kan utuh. Kalau kita nggak percaya tapi kita depresi, akhirnya kita tidak bisa tidur, itu akan terus melemahkan daya tahan kita, bukan? Di pihak lain juga, karena saya pernah positif ya, saya mengikuti seluruh siaran BBC atau TV atau bacaan ilmiah, dan semua dokter mengatakan we don't know. Kita nggak tahu bagaimana mengatasi ini. Kita nggak tahu kenapa ini positif, tapi ini tanpa gejala. Saya emang beruntung tanpa gejala. Kita nggak tahu. Justru dokter-dokter mengatakan kita nggak tahu. Kalau begitu, cara menghadapi ketidaktahuan memang mereka serius melakukan riset. Tapi juga kalau begitu memang ini perkara semua manusia. Perkara keutuhan diri kita untuk menghadapinya, sehingga iman dibutuhkan, ilmu dibutuhkan. Justru di saat-saat pandemi seperti COVID-19 ini. Bagaimana yang tadi Pak, bahwa COVID-19 ini mau mengatakan bahwa baik iman maupun ilmu sebenarnya itu takluk di hadapan COVID-19. Ilmu juga takluk, iman juga takluk di hadapan COVID-19. Kehilangan otoritas. Tapi ternyata tidak ya. Statistik menunjukkan bahwa COVID ini dikalahkan ya. 10 juta yang tertular, terinfeksi, 9 juta lebih yang tersembuhkan. Ya. Jadi sebenarnya manusia mampu mengatasinya. Ilmu bisa mengatasinya ternyata, walaupun masih belum menemukan vaksinnya. Ya. Dan iman membantu melihat dimensi-dimensi manusiawi kita dalam kita mengatasinya. Gitulah. Jadi kalau gereja-gereja sekarang atau sebut agama-agama membatasi diri
membatasi dirinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi orang berkumpul berkerumun karena pengetahuannya tentang COVID-19 bahwa dia ini belum ada obatnya, vaksinnya. Itu bukan, justru itu bagian dari keyakinan iman atau itu sebenarnya tanda kelemahan iman. Itu bagian dari iman yang terbuka kepada ilmu, tapi juga bagian dari iman dalam arti saya harus menghormati kesehatanmu seperti saya menghormati kesehatan saya harus menghormati kemanusiaanmu, gitulah. Jadi di situ sebenarnya iman itu mendorong satu sikap ilmiah juga, tapi juga satu sikap yang amat mendasar secara Kristiani bahwa cara aku mengasihimu adalah dengan mengasihi diriku juga, gitu ya. Demikian sebaliknya, menurut saya di situ. Dalam kaitan dengan apa yang agak praktis, penyelenggaraan misalnya sebelah penyelenggaraan ibadah di gereja, ada yang sudah mulai melaksanakan sekarang, Pak Martin. Kalau untuk memutuskan kita menyelenggarakan ibadah onsite itu, siapa yang lebih utama kita dengarkan sebenarnya? Ini kan di gereja kan para pendeta, bahkan di gereja tertentu para pendeta lah yang mengambil keputusannya. Nah, siapa yang lebih utama kita dengarkan kalau mau mengambil keputusan untuk oke, sekarang kita boleh onsite? Para pendeta atau para dokter yang ilmuwan atau para ilmuwan di bidang kesehatan? Siapa yang lebih utama kita dengarkan untuk mengatakan yes, sekarang kita oke, boleh onsite? Mungkin yang paling kita dengarkan adalah seperti syarat-syarat tadi, siapa yang paling mendalami kenyataan ini. Dan yang paling mendalaminya adalah orang-orang yang betul-betul menekuni ilmu epidemiologi, ilmu pandemi. Menurut saya kepada mereka lah kita lebih baik bertanya karena mereka lebih mengenal keadaan ini, ya. Sementara pendeta mungkin mengenal dimensi lain dari keadaan ini. Dan menurut saya boleh saling mendengar, tapi sebaiknya mendengar yang paling mendalami. Menurut saya itu sikap ilmiah. Jadi artinya masing-masing punya peran, ya. Punya peran. Jadi gereja atau melalui para pendeta justru memberikan masukan-masukan kepada khalayak tadi untuk menghormati keselamatan orang lain, menjaga kehidupan, dan memberikan ketenangan ya kepada umat, supaya daya imunitas semakin meningkat. Betul. Bukan mempertentangkan itu kurang iman, itu kelebihan iman. Pada saat yang sama gereja perlu dengan rendah hati datang kepada para ilmuwan mereka yang mendalami ilmu epidemiologi yang justru punya kompetensi untuk memberikan kepada kita informasi. Oke, sekarang keadaan kita sudah relatif aman. Begitu Pak Martin. Dan yang mendalami pun memang sedang mendalami, sebab banyak ilmuwan juga yang melahirkan prasangka-prasangka baru kan gitu ya. Jadi yang sungguh-sungguh mendalami isu ini. Ilmuwan yang berubah jadi ini juga ya, jadi klinik begitu. Ada juga yang menciptakan ini konspirasi katanya. Justru tidak gitu ya. Baik Pak Martin, sangat menarik percakapan kita tentang nisbah antara iman dan ilmu pengetahuan dalam kaitan dengan COVID-19. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, apakah ada pesan-pesan khusus, sebuah pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan relasi iman dan ilmu secara khusus dalam kaitan dengan pandemi COVID-19 ini? Silakan Pak Martin. Secara mendasar kita di era sekarang boleh juga mengulang apa yang pemazmur katakan. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi dalam hukum-hukum alam, dalam keteraturan alam ini, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Dan kalau ada virus COVID-19, kita juga sebagai manusia harus bertanya, apa yang manusia telah lakukan terhadap seluruh keteraturan ini? Karena itu manusia perlu mengatasinya dalam doa agar keteraturan alam, ekosistem kembali dapat dikembalikan dan tidak terjadi katakanlah binatang-binatang itu yang penyakitnya meloncat kepada manusia. Jadi menurut saya cara kita melihat cakrawala dan langit sebagai kemuliaan Allah bukan hanya mempelajarinya, tapi juga merawatnya, tapi juga melihat di mana sebenarnya problemnya sehingga muncul penyakit, dan kalau bisa kita bisa menyembuhkan. Itulah cara orang beriman, itu juga cara orang yang berilmu. Baik, Pak Martin, terima kasih atas berbagai informasi, pengetahuan, ya, pesan-pesan diberikan kepada pemirsa YKBGK TV pada acara Gema Kasih Indonesia pada episode kali ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Martin dan pemirsa. Kita tiba pada ujung acara kita ini, ya. Iman dan ilmu jangan dipertentangkan, ya.
Dua-duanya berjalan dan masing-masing memang punya cara kerjanya, ya, punya cara berpikirnya yang saling melengkapi untuk memelihara kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi seluruh alam semesta. Kita manusia bertugas untuk menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan, merawat juga, ikut memanfaatkan hasil pengetahuan itu, supaya dengan demikian kita menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam merawat kehidupan yang Tuhan telah titipkan dengan memanfaatkan baik hasil penemuan-penemuan ilmu pengetahuan maupun, dan ini penting, kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga itu memberikan kepada kita ketenangan, kemampuan berpikir yang jernih untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kehidupan. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami, dan bila ada masukan-masukan silakan dikirim ke 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Salam Gema Kasih Indonesia, salam GKI, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.